Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Farmagrandians, selamat datang di Farmagranta, komunitas belajar AI bersama untuk para apoteker yang ingin melangkah lebih jauh dan lebih dalam. Saya perkenalkan apoteker Ilham Hidayat sebagai founder dari Farmagranta, dan hari ini kita akan memulai langkah pertama yang sangat penting, membangun fondasi dalam memahami AI untuk praktik farmasi klinis. Yuk kita mulai dengan semangat, karena dari fondasi inilah terbentuk apoteker yang masa depan, yang cakap teknologi, tajam analisis, dan selalu berorientasi pada pasien. Let's go, Farmagrandian. Baik, pembelajaran kali ini kita lihat table of content-nya, yaitu ada tujuan dan outline. Di sini nanti ada 3 outline yang akan kita sampaikan. 2 adalah mengenal data medis dan pentingnya privasi pasien, ya salah satunya itu outline-nya, statistic for clinical decision making, dan fundamental of AI in healthcare. Masuk kepada tujuan dan outline. Tujuannya adalah memahami dasar-dasar data medis, ya, etika dan privasi pasien, statistik klinis, dasar serta konsep awal AI di layanan kesehatan sebagai fondasi wajib sebelum melangkah ke penerapan AI dan machine learning. Outline-nya nanti kita akan bahas, ada 3 outline. Yang pertama intro to medical data and privacy, kedua statistic for clinical decision making, dan ketiga adalah fundamental of AI in healthcare. Pada hari ini, pembelajaran hari ini kita akan membahas outline yang pertama, intro to medical data and privacy. Ya, untuk intro ini ya kita harus mengenal data medis dan pentingnya privasi pasien. Ya, sebelum kita membicarakan AI, machine learning atau teknologi canggih lainnya, kita harus kembali ke hal yang paling mendasar adalah data. Sebab tanpa data yang benar, bersih dan etis, AI hanyalah mesin pintar yang dibutakan oleh input yang keliru. Di dunia layanan kesehatan ada data yang bukan sekedar angka atau teks, adalah jejak hidup manusia. Nah, pertanyaannya di sini adalah data yang bersih itu adalah seperti apa? Ya, mungkin pertanyaan dari teman-teman semua Farmagrandians. Data yang bersih itu adalah data yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan klinis, ya, atau untuk dilatih ke sistem AI itu sendiri, karena sudah melalui proses pengecekan dan perapihan supaya apa? Pertama adalah akurat. Data harus benar-benar sesuai fakta. Ya, contoh misalnya usia pasien harus benar-benar betul, ya, bukan salah ketik, misalnya 26 jadi 62. Nah, kemudian hasil lab juga harus sesuai dengan nilai yang diukur. Kedua, ini supaya lengkap, ya, data tidak boleh ada yang kosong di kolom yang penting. Contoh, data tekanan darah lengkap, ada sistolik dan diastolik, bukan hanya sebagian saja, ya. Kemudian 3 adalah konsisten. Format data harus seragam. Contoh, semua tanggal ditulis dengan format yang sama. Misal 12-04-2025, bukan campur seperti 12 April 2025 dan atau 04 strip 12 strip 25. Jadi harus seragam, konsisten. Keempat, bebas dari error atau noise, ya, tidak ada data ganda, typo atau informasi yang tidak relevan. Kelima, bersih dari bias, data tidak boleh berat sebelah terhadap satu kelompok saja. Misalnya data diabetes harus mencakup pasien dari berbagai usia, jenis kelamin, ya, bukan hanya dari satu ras atau satu rumah sakit saja. Nah, ini ya dimaksud dengan data yang bersih. Kita lanjut, di sini adalah mengapa data itu penting, ya. Seperti kita ketahui data medis, ya, yang kita kumpulkan di sini, yang kita gunakan di sini adalah bukan sekedar angka atau teks. Ia adalah jejak hidup manusia. Maka bab ini akan mengajak kita memahami apa itu data medis, kenapa ia berbeda dari data biasa, dan mengapa privasi pasien bukan hanya soal aturan, tapi juga soal martabat kemanusiaan. Jadi ini menyangkut privasi data dan ketepatan dalam terapi berawal dari data yang tepat dan benar dan bersih.
Lanjut di sini kita lihat apa sih itu data medis ya. Data medis adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang, baik yang dikumpulkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan maupun oleh pasien itu sendiri. Nah, contoh yang paling sederhana dari data medis adalah data laboratorium, hasil laboratorium, rekam medis, foto ronsen, hingga catatan pengobatan harian, medication record. Berbeda dengan data media sosial yang bertujuan membangun interaksi dan eksistensi digital. Data medis memiliki tujuan yang sangat vital, ya. Artinya untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, setiap data medis harus diperlakukan dengan standar yang jauh lebih tinggi, baik dari sisi akurasi maupun etika penggunaannya. Kita masuk pada jenis-jenis data medis ya teman-teman sekalian. Ada 5 di sini yang bisa saya sampaikan. Pertama, structure data, yaitu data yang tertata rapi ya dalam bentuk tabel atau format digital yang bisa diproses oleh komputer seperti hasil lab, kode ICD-10, atau bahkan mungkin resep digital. Kemudian ada unstructured data, yaitu data informasi yang tidak dalam format yang baku, seperti catatan dokter tulisan tangan, hasil percakapan, gambar ronsen, atau bahkan video observasi pasien. Kemudian yang ketiga ada semi-structured data, jadi data campuran antara data yang terstruktur dan yang sebagian juga tidak. Contoh adalah data dalam format XML dari data monitoring pasien. Yang keempat adalah sensor data. Data dari wearable device ya, alat tensi otomatis misalnya seperti itu ya, glukometer digital ya yang sudah terus-menerus merekam data kesehatan pasien. Nah, ini contoh data yang kita dapatkan dari alat-alat yang memiliki sensor data. Kemudian ada yang terakhir metadata, yaitu informasi tentang data itu sendiri. Seperti kapan data dikumpulkan, siapa menginput, dan dalam konteks apa. Nah, ini adalah jenis-jenis data medis yang bisa saya perkenalkan pada teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan, mengapa data medis itu unik dan bahkan kritis? Di dunia kesehatan, kesalahan sekecil apapun dalam data bisa berdampak besar pada keselamatan pasien. Misal salah input usia, salah kode diagnosis, atau kesalahan membaca grafik hasil lab bisa berujung pada terapi yang salah. Jadi akurasi ya nomor satu ini menyangkut keselamatan pasien. Oleh karena itu, data medis adalah aset yang sangat kritikal. Lebih dari itu, data medis juga membawa konteks psikologi, sosial, dan spiritual. Jadi kompleksitas datanya cukup tinggi ya dari sisi medis, dari sisi sosial, emosional, bahkan spiritual. Nah, kemudian ia bukan hanya catatan sakit, tapi juga cerita manusia yang berusaha sembuh, ya. Inilah yang membuat data medis berbeda dari data e-commerce, data keuangan, atau bahkan data dari media sosial. Nah, inilah keunikan dari data medis. Kemudian di sini ada prinsip etika dan privasi data. Mengelola data medis tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prinsip universal yang wajib dijaga oleh setiap tenaga kesehatan. Yang pertama adalah kerahasiaan, confidentiality. Data pasien tidak boleh diakses atau dibagikan tanpa persetujuan yang sah. Yang kedua adalah integritas, integrity. Ya, data harus dijaga agar tidak dimanipulasi atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah ketersediaan, availability. Ya, data harus bisa diakses oleh tenaga kesehatan, tenaga medis yang berwenang saat dibutuhkan tanpa hambatan. Kemudian masuk yang keempat, ini adalah akses kontrol. Tidak semua orang di fasilitas kesehatan boleh mengakses semua jenis data, harus ada sistem kontrol. Yang kelima adalah konsen, persetujuan. Pasien berhak tahu dan menyetujui jika data mereka akan digunakan untuk riset, pelatihan, atau pengembangan AI. Nah, ini mengenai prinsip etika dan privasi data.
Lanjut pada di sini adalah HIPAA, ya, mindset untuk Indonesia. Kita berkenalan dulu nih dengan apa sih HIPAA? Ya, singkatan dari Health Insurance Portability dan Accountability Act. Sebuah undang-undang di Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1996. Ya, di Indonesia belum ada. Tujuan dari undang-undang ini ya di Amerika untuk melindungi data dan privasi pasien dalam sistem layanan kesehatan terutama dalam era digital dan berbagi data elektronik. Nah, ada prinsip-prinsip yang bisa diadopsi di Indonesia ya. Privacy rule yang pertama ya mengatur bagaimana data medis pribadi pasien boleh digunakan dan dibagikan. Kemudian pasien berhak tahu data apa yang dikumpulkan, siapa yang boleh diakses, siapa yang boleh akses dan untuk apa digunakan. Kemudian ada prinsip security rule mengatur standar keamanan untuk melindungi data pasien secara elektronik, termasuk enkripsi, password, akses terbatas, dan audit penggunaan data. Kemudian ada prinsip yang ketiga, minimum necessary principle, data pasien yang boleh diakses seperlunya sesuai tugas. Kemudian ada yang keempat, patient right, pasien berhak melihat, menyalin, dan minta koreksi atas data medisnya sendiri. Yang kelima adalah data breach notification, bila data bocor, fasilitas kesehatan wajib memberitahu pasien dan otoritas dalam waktu tertentu. Jadi di sini ya mindset yang bisa diadopsi ke Indonesia ya wajib ada kendali penuh pasien atas data mereka. Etika privasi harus menjadi budaya di pelayanan kesehatan Indonesia. Nah, ini yang bisa kita terapkan. Nah, sebagai penutup dari pembelajaran kali ini ya tentang fondasi awal ya fondasi AI, data itu harus yang bersih, akurat dan etis. Kemudian apoteker harus berperan menjaga kesakralan data medis, tahu ya tentang data medis itu apa saja dan etikanya seperti apa. Dan dari data yang bermartabat lahirlah putusan klinis yang manusiawi. Demikian pembelajaran outline pertama kita pada hari ini, pada kali ini. Lanjut nanti akan di outline yang kedua. Ya, sampai jumpa di pembelajaran Parma Grantai AI berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.